Mbaknya nggak ada dikabarin, jadi saya nggak Mbak ngerti perlu saya ditelepon, sih. Bu. Ditelepon aja beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat Pak malam, Andi. Bu Linda. Selamat malam. Sehat Pak Andi? Baik, sehat, Bu Linda. Kita Ya. ini kan yang baru masuk Bu Yuli sama kita ya, bertiga ya. Iya, iya. Nah, kita mulai dulu berdua ya Bu ya. Iya, jadi gini Pak, Bu Yuli ini mengcoaching Pak Heri. Pak Herinya belum muncul. Saya dari tadi mengcoaching Bu Yuli, nggak ada muncul suaranya. Berarti kita mulai aja Pak ya, karena banyak tugas ini ya. Bu Yuli bagaimana Bu Yuli? Apa nggak dihubungi Pak Herinya Bu Yuli? Bu Yuli. Sambil menunggu Bu Yuli berkoordinasi sama Pak. Ya. Biar kita aja dulu ya. Oke Pak Andi. Iya, sambil kasihan juga itu udah sampai sini belum ada koordinasi mereka. Silakan Pak Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Linda. Selamat malam Pak Andi. Bagaimana kabarnya Bu Linda? Sehat Pak, sehat. Bapak sehat juga kan? Ya, sehat. Gimana kabar bisnis yang Ibu lagi jalan ini sekarang nih di masa pandemi ini? Gimana perkembangannya? Ya itu Pak, ya puji syukur kita sehat ya Pak ya. Cuman ya itu bisnis UMKM ini memang pandemi corona ini bukan hanya berdampak kesehatan Pak, juga berdampak ke usaha ya, terutama usaha yang masih kecil ya, UMKM. Nah jadi sejak pandemi corona ini kalau nggak salah kan pertengahan Maret ya, nah sekarang sudah masuk new normal ya. Nah kita biasanya itu setiap bulan, kebetulan kan kita ada kerjasama dengan perusahaan ya Pak ya, pakan ternak, itu setiap bulan kita bisa stok sekitar 500 sampai 600 kilo lah. Karena kemasan kita kan 5 kilo ya. Nah, jadi sejak pandemi ini kan orang memelihara ternak ayam juga sudah jarang ya. Karena tidak bisa keluar dan segala macam ya. Nah, itu menurun itu mungkin hampir 60%, Pak. Jadi tiap bulannya ya, 100, 200 itu udah syukur lah, Pak. Dan 2 minggu pertama saya memang off, Pak. 2 minggu pertama. Oh ya, baik. Terus dengan kondisi begitu penurunan omset ya, apakah kemudian karyawan-karyawan Ibu juga ikut terdampak seperti mungkin di off-kan juga, dirumahkan atau bahkan mungkin di PHK gitu, gimana Bu? Kami kan sejak corona itu kan bulan Maret ya, minggu ketiga kalau nggak salah. Nah kita berhenti beroperasi ya, beroperasi sekitar 2 minggu, 3 minggu. Nah, kemudian baru setelah itu mulai lagi. Nah, untungnya pada saat berhenti itu kita sudah stok produk itu sudah cukup banyak, Pak. Nah, jadi ya sudah stok duluan. Jadi bulan Januari itu sudah banyak ya. Jadi memang untuk seperti reseller itu udah nggak lagi ya, karena yang permintaan juga sedikit kan. Kemudian karyawan kita kan juga hanya 2 orang aja, Pak, yang produksi dengan ini bagian packaging. Ya, jadi ya pasti berdampak Pak ke situ. Baik. Lalu harapan Ibu gimana mengenai rencana pasca new normal ini untuk bisnis Ibu gimana yang Ibu harapkan? Jadi gini Pak, kalau sekarang kan nggak bisa ya Pak, penjualan dengan tatap muka kan dibatasi ya. Iya betul. Kita juga nggak tahu kapan corona ini berakhir ya, pandemi corona ini. Nah mungkin segmen pasar kami kan peternak Pak ya, peternak unggas ya. Nah, artinya peternak unggas sendiri kan agak kurang familiar dengan seperti Facebook dan seperti itu ya. Iya online ya. Mungkin kami perlu ini Pak, strateginya seperti apa ya Pak? Jadi kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tapi usaha kita tetap juga bisa jalan gitu Pak. Itu yang kami harapkan Pak. Iya. Jadi yang Ibu inginkan adalah coaching untuk pendampingan untuk pemasaran ya secara online atau digital marketing begitu ya Bu ya? Iya. Nah, yang sudah Ibu jalani sekarang ini semasa pandemi ini apakah juga ada
marketing offline-nya? Kalau yang media sosial kami udah ada websitenya Pak tahun lalu. Kemudian Oke. sudah ada juga di Tokopedia sudah ada, tapi itu nggak signifikan lah. Kemudian Oke, udah baik. ada Instagramnya. Kemudian Facebooknya mungkin yang belum ada. Jadi yang selama ini ya itu Pak yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Berarti nanti kita akan lebih concern kepada pengembangan optimasi digital marketing ya Bu ya, untuk Iya Pak. Iya. pertumbuhan bisnis Ibu ya. Iya Pak. Nah, yang Ibu targetkan sendiri sampai di akhir tahun nanti ini berapa Bu? Kira-kira dengan ketika kita lakukan optimasi ini. Ini kan saya lihat sudah mulai bangkit lagi peternak-peternak unggas ya Pak ya. Nah, Ya, harapan ya. kami kalau sebelum pandemi itu kami bisa nyetok sekitar 600 sampai 700 per bulan ya. Kalau bisa ya minimal kembali lagi lah seperti itu, minimal. Di 600 Minimal sampai kembali 700 lagi. kilo. Iya, kilo per bulan. Ya. Iya. Iya. Baik. Nanti kalau begitu kita akan coba buatkan perencanaannya Bu untuk langkah-langkah bagaimana pendampingan untuk digital marketingnya, pemasaran marketing online-nya, yang mungkin juga memang perlu ada beberapa tahap-tahap untuk marketing offline, ya, yang nanti akan dilakukan semuanya ke online gitu. Jadi nanti market offline ini tujuannya sebenarnya akan mengarahkan mereka kepada online gitu ya Bu ya. Sehingga ke depan ketika terjadi sesuatu sudah tidak lagi sulit untuk melakukan penjualan gitu ya Bu ya. Mereka pembelian gitu ya Bu ya. Oke, baik. Baik, Bu Linda. Nah, saya rasa pertemuan kita cukup dulu hari ini. Setelah ada perencanaan kami susun, nanti kita akan diskusi lagi lanjutannya Bu ya. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu Linda, sama-sama mudah-mudahan bisnis Ibu bertumbuh, manfaat buat masyarakat banyak ya. Amin. Sudah ya Pak Andi ya? Ya, sudah, kita udah. Nah, oke. Saya dengan Bu Yuli ya? Ya, silakan. Saya mute-kan ya, ini sama video saya tutup dulu ya. Iya. Nanti kita ya, Pak ya, Pak Andi ya, setelah ini ya. Iya, sama Bu Linda nanti. Bu Yuli sama Bu Linda dulu ya. Saya ngerjain proposal dulu. Saya sudah Pak. Proposal saya tahun lalu sudah. Iya, tapi saya 40 halaman saya kurangi. Kebetulan apa? Yang ngerekam siapa ya? Yang ngerekam siapa ya ini? Udah direkam sama pusat Bu, P2 SDN. Iya. Ayo Bu Yuli, kita Bu Yuli ya. Kita mulai ya. Oke Bu. Ya. Ya. Selamat malam Bu Yuli. Malam Ibu. Sehat Kak Ibu? Bagaimana keluarga juga sehat? Macet ya Bu? Selamat malam Ibu. Sehat Bu, alhamdulillah. Usahanya dia kurang sehat Bu. Jualannya ya. Sehat Ibu ya. Sehat gimana Bu usahanya di sekarang ini? Bagaimana perkembangannya Bu ya? Perkembangan usaha saat ini turun 50% Bu untuk omset Bu. Jadi kebahagiaan untuk pekerja juga tidak bekerja begitu. Jadi saya hanya pakai 1 orang aja Bu saat ini. Ya begitulah Bu. Nah ini penurunannya setelah pandemi corona ya Bu ya? Penurunan usahanya. Benar. Setelah bulan Maret ya Bu ya? Iya benar Bu. Biasanya sebelum pandemi corona ini berapa Bu yang bisa Ibu jual ke masyarakat usaha kuliner Ibu ya?
usaha Iya, Bu. kulinernya? Berapa, Bu? Saya biasanya kalau produksi normal itu 15 loyang, Bu, kue basah. Tapi kalau pada saat pandemi gini, kurang dari 50%, Bu. Jadi 5 atau sampai 6 loyang juga itu sudah alhamdulillah, Bu, untuk bertahan hidup. Jadi menurunnya lumayan sampai 50% ya, Bu ya? Biasanya Iya, 15 sampai 16, sekarang 5 atau 6 ya? iya, Nah, begitu, ini Bu. berdampak ke pengurangan karyawan nggak, Bu ya? Iya, Bu. Jadi pegawai juga yang digunakannya satu orang saja. Biasanya saya pakai 3 atau 2, begitu, Bu. Oh, sampai seperti itu, Bu ya. Nah, ini kira-kira apa harapan Ibu agar nanti terus survive ya, usahanya juga maju, terutama ini sekarang kan sudah masuk new normal, Bu. Nah, Iya. kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kondisi sekarang ini? Harapannya saya kalau bisa Ibu bantu saya untuk menaikkan lagi penjualan. Pada saat ini memang penjualan saya menggunakan online ya, Bu, karena online ini memang sudah tidak bisa lagi. Kemudian untuk Instagram cuma saya masih kurang. Halo, Bu? Oh, jadi sudah ada Instagramnya, Bu ya? Iya. Instagram dengan apa, Bu? Dengan grup-grup WA ya mungkin ya? Iya, benar, Bu. Ya. Nah, nanti kita buat schedule pendampingan ya. Kita juga punya rekanan nanti bagaimana ini kan kita hindari pemasaran tatap muka. Walaupun memang sekarang sudah masuk new normal. Jadi kita optimalkan nanti untuk dipasarkan melalui media sosial yang lain, Bu. Nah, nanti kita buat tahapan-tahapan untuk kegiatannya, perencanaannya, bagaimana membuat konten-konten yang menarik dari produk Ibu, kemudian kita masukkan ke media sosial. Nah, nanti konten-konten yang menarik itu akan membuat konsumen juga akan tertarik untuk bisa membeli usaha kuliner Ibu, produk Ibu. Nah, itu nanti kita buat aja, Bu, schedule-nya, termasuk rencana-rencana tahapannya nanti apa, ya nanti kita diskusikan lagi. Nah, harapan Ibu apa ini setelah ini? Apakah nanti sampai akhir tahun ini apa yang Ibu harapkan nanti? Harapannya penjualannya setidaknya bisa kembali normal, Bu. Ya, kalau tidak bisa pun normal, ya setidaknya pegawai kembali lagi lah bekerja, Bu. Begitu aja, Bu. Oh iya, Bu. Ya, jadi nanti kita jadwalkan lagi, Bu ya. Kita rencanakan lagi, nanti Ibu akan kami hubungi. Nanti kita persiapkan, nanti foto-foto produk Ibu, kita buat konten-konten yang menarik, kita publish kita sampaikan di media-media sosial lain seperti Facebook, kemudian nanti di Instagramnya juga kita perbaiki lagi ya. Semoga nanti followernya semakin meningkat ya. Kemudian di grup-grup penjualan-penjualan lain nanti kita tingkatkan lagi dan tidak tertutup kemungkinan nanti kita akan lakukan secara kontinu, Bu ya, pendampingannya nanti. Nah, Baik, Bu. nanti kita atur jadwalnya, saya hubungi lagi nanti Ibu ya. Baik, Bu. Iya. Nah, mungkin itu dulu hari ini, Bu ya. Nanti kita rencanakan lagi. Besar harapan kami, Ibu sehat dan keluarga, dan juga usahanya juga mengalami peningkatan terus sampai di akhir tahun. Itu ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Yuli. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat semua ya. Oke. Sudah ya, Bu ya? Kayaknya kurang ini dia sinyal di dia ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang lain, Bu. Siapa lagi, Bu Enda? Lebih 5 menit nggak tadi? Enggak. Halo. Pak Andi.
Halo, Iya, Pak. Kita udah mulai selesai ya, Pak. belum? Udah selesai belum? Selesai. Udah selesai. Oh, Bapak usahanya apa, Pak ya? saya ini lagi bikin proposal nih, itu belum Iya, kelar. iya. Enggak, maksudnya nanti ya untuk di coaching ini usahanya apa? Saya usahanya herbal, Oh, herbal gitu ya. manufaktur herbal, bikin produksi herbal terus sampai penjualan. Herbal. Obat-obatan ya, Pak ya. Ya, Baik, oke. kita mulai aja, Pak ya. Siap. Baik. Assalamualaikum, Pak Andi. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kondisi Alhamdulillah kesehatan sehat, bersama keluarga. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana, Pak, perkembangan bisnis herbalnya, Pak? Nah, Ini ini memang di saat apa? Karena kami juga memulai ini di bulan Desember ya, Bu. Bu Enda. Ketika baru mulai bertumbuh, kemudian kan ini ada masa pandemi nih, COVID. Begitu. Iya. Memang daya beli masyarakat akhirnya jadi turun. Iya. Daya beli masyarakat jadi turun. Lalu kemudian juga bahan baku juga menjadi mahal harganya gitu, Bu. Ya, karena COVID ini ya, Pak ya, faktornya ya. Iya, betul. Isinya. Bahan baku mahal, botol juga jadi mahal gitu kan. Jadi memang ada tersendat kami di sana gitu, Bu. Ya, berapa Pak penjualan Bapak? Kan Desember usaha Bapak nih ya, mulai ya. Sebelum COVID itu penjualan Bapak di angka berapa Pak biasanya? Per bulan itu kita bisa menjual itu sampai di 500 botol, Bu, per bulan. 500 botol ya Pak ya. Nah, setelah adanya COVID menurun berapa persen Pak? Turun bisa sampai hanya 150, 130, 200 paling banyak gitu. Hampir 70% ya Pak ya, berimbas ya COVID ini ya. Ya, karena kita terkendala di bahan baku yang mahal dan semakin susah kan. Botol-botol juga demikian gitu. Ya, benar. Berarti gimana dengan kondisi karyawan Pak yang dipekerjakan, pengaruhnya? Ya, memang di akhirnya karyawan-karyawan yang membantu kami di awal itu kan ada 2 orang ya. Sekarang akhirnya terpaksa kami rumahkan juga gitu kan, karena kami juga kan tidak ada biaya pemasukan untuk menggaji mereka ya. Gitu. Sementara seperti itu. Jadi kami kerjakan sendiri. Ya, betul. Berarti memang berimbas betul ya Pak ya COVID ini. Apa Pak harapan Bapak tentang bisnis Bapak ini ke depannya? Ini kan udah new normal ya. Harapan Bapak gimana terhadap penjualan herbal Bapak ini? Nah, harapan saya sih yang pertama adalah saya ingin didampingi terkait permodalan. Permodalan ya. Permodalan yang kami harapkan itu bisa menggunakan sistem syirkah ya. Syirkah investasi begitu ya. Nah, kan kami mencoba untuk bisa menghindari permodalan dari bank gitu. Kami ingin ada bersama syirkah gitu kan. Kemudian yang kedua juga kami ingin minta didampingi terkait dengan manajemen keuangan gitu, karena tentunya untuk bisa diterima ya, proposal kami bisa diterima kan harus laporan keuangannya cukup bagus ya Bu. Iya, gitu kan. Betul Pak. Berarti di sini iya Pak. Berarti di sini penguatan permodalan yang pertama ya Pak ya, terus manajemen keuangan, untuk memanajemen bagaimana agar proses produksi Bapak kembali normal seperti semula atau akan mengalami peningkatan. Nanti atur jadwal Pak ya, mungkin nanti akan kami bantu untuk coaching ya, untuk permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Nanti kita atur jadwal untuk perencanaannya. Mungkin kami akan lebih fokus lagi, nanti mungkin kami akan datang lagi ke tempat usaha Bapak ya. Jadi kami bisa memikirkan strategi apa yang bisa
Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Enda? Tambah ceria aja nih. Ya Bu. Tapi ini Bu, lesu Bu, penjualan. Penjualannya besok. Gitu. Penjualannya lesu Bu, kuliner saya Bu, gitu. Ya. Oh gitu. Karena apa nih kalau bisa lesu penjualannya? Ya kan masa COVID ini Bu, biasanya kan saya sebelum COVID bisa menghabiskan 400-an kue kan Bu, 400 sampai 500 kue. Nah sejak COVID ini turun drastis Bu, sampai 50%-an kita turunnya. Oh iya. Oke. Targetnya Bu, berapa kira-kira targetnya ya? Supaya penjualannya setelah turun supaya meningkat lagi, kira-kira berapa ya targetnya? Pengennya Bu kembali semula sebelum COVID Bu. Saya targetnya nggak banyak-banyak sih Bu, 400-500 kue aja yang sebelum COVID ya udah alhamdulillah Bu gitu. Oke, iya. Selama ini yang dilakukan apa nih Bu? Selama ini. Semasa COVID ini kan sulit sekali ya Bu ya untuk saya menghabiskan kue 150 sampai 200 kue itu udah sulit Bu, karena kan orang-orang pada nggak belanja di luar kan Bu, mereka pada masak sendiri gitu kan. Jadi salah satu trik saya lihat teman-teman saya juga yang mempunyai usaha yang sama Bu, mempromosikannya melalui WA dan Facebook Bu. Jadi saya biar usaha saya bertahan ya saya ikut seperti itu, mempromosikan melalui Facebook gitu. Tapi ya itulah Bu, di masa COVID kan nggak terlalu naik-naik juga hasil penjualannya gitu. Naiknya di angka 250 gitu, nggak sampai yang sebelum COVID gitu Bu. Oke. Nah, kan pakai WA, pakai Facebook, ada kendala nggak Bu dalam menggunakan medsos tersebut? Ya mungkin karena saya kan nggak terlalu paham betul ya Bu. Kalau upload, posting ya posting-posting yang biasa aja Bu ya. Kalau teman-teman mungkin ada trik-trik tersendiri kan Bu, biar dia tampak menarik, makanannya tampak menarik. Tapi saya yang biasa-biasa aja. Terus mungkin followers mungkin Bu ya, pertemanan masih kurang Bu. Tuh. Iya sih, betul. Sebenarnya untuk media sosial memang ada tips-tipsnya juga ya. Misalnya bagaimana sih supaya follower kita meningkat, gimana supaya foto-foto tampilan kita tuh menarik, ya kan? Orang mau lihat, kemudian kapan sih saat-saat posting yang bagus. Nah itu ada loh tips-tipsnya. Saya tuh buat aja udah mulai bangku langsung habis Bu jualannya gitu kan. Dan ya mungkin ya benar kata Ibu tadi kan harus punya trik-trik tersendiri Bu untuk agar postingannya menarik gitu. Terus pertemanan juga Bu, perlu juga untuk mempromosikan followers tadi Bu biar banyak gitu kan. Oke, ya. Nah ini saya ada nih teman yang ahli nih untuk medsos, pemasaran untuk medsos ya. Kira-kira kalau saya kenalkan dengan beliau bersedia nggak Bu supaya penjualan Ibu meningkat nih? Ya Bu, mau Bu, saya Bu diajarin Bu ya, biar gimana agar jualan saya menarik gitu kan Bu. Terus meningkatkan followers Bu, biar istilah itu mempromosikan jualan saya agar teman-teman juga Bu istilah itu memfollow ya, memfollow. Oh iya. Nah kira-kira waktunya kapan ya Bu ya? Nanti biar bisa saya cocok. Saya bisa semua Bu, pagi, siang, Bu. Jadi kecuali malam ya Bu. Oke. Ya, malam tidur Bu. Oke. Nanti saya kontak lagi ya Bu ya. Sampai ketemu lagi ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya sehat selalu. Assalamualaikum.